Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 21 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Melalui berita pertama pemirsa, melonjaknya harga bahan pangan mendorong Polres Kendal bersama Pemkab, Bulog, Satgas Pangan, Pemprov Jateng, dan Kodim Kendal menggelar pasar murah di Desa Ngareana, Kecamatan Singorojo, Kendal. Gerakan pasar murah ini menjadi langkah strategis untuk menekan inflasi daerah yang mencapai 2,20% pada bulan Juli berdasarkan data BPS. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula pasir dijual di bawah harga pasar. Beras misalnya dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar yang sudah tembus Rp15.000. Dasar rilis berita resmi statistik untuk inflasi di Jawa Tengah ini kan mengalami kenaikan besarnya kenaikan di angka 2,20% ini atau naik sekitar 0,54% dari bulan sebelumnya yaitu 1,66% bulan Juni ke Juli sehingga tentunya pemerintah Kabupaten Kendal berkewajiban untuk mengadakan pengendalian inflasi daerah dan pada hari ini kami bersinergi dengan terkait dengan Polres, dengan Bulog, kemudian dengan Kodim mengadakan kegiatan operasi pasar tentunya untuk mengendalikan kenaikan harga. Komoditas yang menyumbang untuk kenaikan inflasi itu sementara ini beras, kemudian telur, kemudian cabai merah, terus kemudian bawang merah. Nah ini kami hari ini termasuk juga yang menyumbang untuk kenaikan. Tingginya antusiasme warga terlihat dari antrean panjang sejak pagi. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli maksimal 10 kg beras dengan menunjukkan KTP. Total sebanyak 10 ton beras disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Wilayah Singorojo dipilih sebagai lokasi karena tercatat mengalami kenaikan harga bahan pokok yang cukup signifikan. Para Forkopimda yang ada di Pemda, Kodim, kemudian Polres, Kejaksaan, kemudian ke Kabupaten Kendal ya dalam rangka ya mempertahankan harga pangan yang menjadi kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Dan seperti yang disampaikan oleh Bupati, memang Kecamatan Singorojo ini ada sedikit kenaikan inflasi yang menyumbang inflasi di kabupaten dan harus distabilkan. Ini beli apa saja, Bu? Beli beras doang. Harganya murah atau gimana, Bu? Murah. Berapa ini? 5 kilonya 55. Biasanya kalau di pasar berapa? 70. Oh, berarti ini murah ya, Bu? Iya. Berarti ada seperti ini senang ya, Bu? Ya, senang sekali, terbantu. Harapannya, Bu? Harapannya ya bisa turun harga beras. Oh, sekarang naik, Bu? Iya. Oke. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari besar atau saat terjadi gejolak pasar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Putri Bupati Kendal, Nataya Kenenza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kendal periode 2025-2030. Pemilihan dilakukan dalam sidang pleno temu karya Karang Taruna yang diikuti pengurus dari 20 kecamatan se-Kabupaten Kendal dan digelar di salah satu hotel di Kabupaten Semarang. Terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kendal periode 2025-2030, Nataya Kenenza berkomitmen membawa program-program inovatif dan kreatif demi mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Kendal yang lebih sejahtera.
Temu karya Karang Taruna ini dihadiri Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari, Kepala Dinas Sosial Muntoha, Ketua Karang Taruna Jawa Tengah terpilih Gede Ananta Wijaya Putra, dan Ketua Karang Taruna Dimisioner sekaligus Kepala Kesbang Pol Kendal, Alfebian Yulando. Pemilihan dilakukan dalam suasana musyawarah diikuti perwakilan pengurus dari seluruh kecamatan. Usai resmi ditetapkan sebagai ketua, Nataya menyampaikan bahwa langkah awalnya adalah menyempurnakan struktur kepengurusan dan melakukan konsolidasi ke seluruh wilayah. Ia menegaskan program kerja Karang Taruna ke depan akan menyasar sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan selaras dengan visi misi Pemkab Kendal, terutama program Kendal Cerdas. Setelah terpilih yang pasti saya mau kepengurusan dulu, setelah itu baru nanti memikirkan program-program kerja bersama dengan teman-teman. Tapi yang pastinya saya mau ada program kerja dengan di sektor pendidikan ada, di sektor kesehatan ada, di sektor sosial juga ada. Yang pastinya semua sektor ada dan bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintahan, dengan organisasi yang lainnya dan juga dengan masyarakat yang lainnya. Yang mestinya membentuk kepengurusan, karena kan setelah ini mungkin di minggu depan atau di 2 minggu lagi kita akan membentuk kepengurusan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan bersama-sama untuk membentuk program-program kerja yang akan ada. Yang akan dibahas pertama itu yang pastinya sesuai dengan tagline-nya Ibu adalah Kendal Cerdas. Jadi kami pastinya yang pertama pendidikan terlebih dahulu. Mungkin kami akan melakukan teman-teman Karang Taruna akan ke sekolah-sekolah atau mungkin kami akan kayak membantu teman-teman untuk belajar tentang isu-isu remaja, isu-isu sosial, isu-isu yang ada seperti itu. Kami juga akan bersosialisasi ke teman-teman semua tentang pendidikan yang ada gitu. Semuanya bersinergi dengan apa yang Ibu Bupati gagaskan. Sementara itu, Ketua Demisioner Alfebian Yulando yang telah memimpin Karang Taruna Kendal selama 9 tahun menyampaikan harapan besar kepada kepengurusan baru. Ia optimis organisasi akan lebih maju di bawah kepemimpinan Nataya. Ia juga berpesan agar pengurus baru aktif membentuk struktur Karang Taruna hingga ke tingkat desa agar peran organisasi makin terasa di masyarakat. Alhamdulillah temu karya sudah dilaksanakan dan alhamdulillah juga ya secara aklamasi semua 20 kecamatan memilih Kak Nai atau Kak Nataya sebagai Ketua Umum Forum Karang Taruna Kabupaten Kendal. Artinya luar biasa ya, 5 tahun saya menjadi nahkoda Karang Taruna Kabupaten Kendal. Tentunya harapan saya pada Kak Nai ke depan Karang Taruna semakin terintegrasi dengan pemerintah sesuai misi-misi Bupati Kendal dan tentunya pasti akan lebih maju, lebih mantap. Karena ketuanya cerdas, cantik lagi. Pesan saya kepada ketua umum yang baru, ya, yang pertama karena Karang Taruna itu ada organisasi sosial, jadi semangat itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap Karang Taruna semakin maju, semakin bisa terintegrasi dengan visi misi Bupati Kendal dan nantinya bisa menyeluruh pembentukan secara keorganisasian sampai tingkat dusun. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari juga menyampaikan harapannya agar Karang Taruna lebih solid dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya, harapan kami nih karena Karang Taruna ini merupakan organisasi sosial kepemudaan yang mempunyai peran penting untuk melahirkan generasi-generasi yang aktif, yang kreatif, yang unggul. Tentunya kegiatan temu karya Karang Taruna Kabupaten Kendal pada hari ini nanti berjalan lancar, sukses, kemudian terpilih kepengurusan yang baru yang selanjutnya nanti kita harapkan untuk membawa Karang Taruna Kendal ini semakin maju. Yang harapan kami nanti adanya sinergitas, kolaborasi, gotong royong bersama-sama untuk membangun Kabupaten Kendal. Dengan ini Mbak Nataya sebagai caketum satu-satunya, Bu. Ya, tentunya kemarin kan juga mereka dari 20 kecamatan itu sudah beraudensi. Kami menyerahkan kepada ketua forum pengurus Karang Taruna di masing-masing kecamatan yang nantinya mempunyai hak suara. Ya, saya kembalikan ke 20 kecamatan itu. Ada pesan mungkin nanti buat ketua baru yang terpilih? Ya, tentunya sebuah organisasi
pergantian pengurus kemarin sudah bagus, tentunya kedepannya juga kita berharapkan lebih bagus lagi. Harapan kami nanti kepengurusan yang baru ya bisa membawa Karang Taruna Kabupaten Kendal ini untuk lebih maju dan tentunya mempunyai program-program untuk peningkatan SDM generasi-generasi muda, karena sebagian besar kan Karang Taruna ini sebetulnya maksimal tuh umur berapa sih Mas Ananta? 45. Nah, berarti kan termasuk masih generasi muda nih. Harapan kami ini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, kami berharap ini Kabupaten Kendal ada peningkatan SDM. Nah, ini tentunya kami berharap Karang Taruna Kabupaten Kendal bersinergi untuk membawa program-program Kabupaten Kendal agar supaya lebih maju dan tentunya program untuk peningkatan SDM yang ini arah kebijakan tahun 2025 yaitu Kendal Cerdas, yaitu untuk peningkatan SDM di Kabupaten Kendal nanti akan lebih mudah terwujud. Bupati mengungkapkan sebelum temu karya digelar, para pengurus dari 20 kecamatan telah beraudiensi dengannya. Saat itu ia menegaskan bahwa pemilihan harus dilakukan secara demokratis dan menyerahkan sepenuhnya kepada para pemilik suara untuk memilih sesuai hati nurani. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkartip. Pemirsa, dari sebuah madrasah di ujung utara Jawa Tengah, satu nama mencuri perhatian di ajang bergengsi tingkat internasional. Ia adalah Aska Elkarida, siswa kelas 8 MTS Negeri 4 Rembang yang sukses mengharumkan nama Indonesia lewat prestasinya di ajang International Science, Technology and Engineering Competition ICTEC 2025 di Bali. Dalam kunjungan Kepala Kemenak Rembang bersama Kepala MTS dan MA Kabupaten ke MTS Negeri 4 Rembang, ditampilkan berbagai karya siswa dalam sebuah pameran. Namun satu stand yang mencuri perhatian adalah milik Aska Elkarida. Dengan percaya diri, Aska memaparkan karya robotik berbasis teknologi sensor ultrasonik. Sistem yang ia rancang ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, khususnya di titik-titik blind spot yang tak terjangkau oleh pandangan pengemudi. Aska menjelaskan sensor ultrasoniknya mampu mendeteksi barang di area blind spot dengan memberikan peringatan kepada pengendara melalui sinyal. Ia berharap inovasinya dapat membantu menekan angka kecelakaan di jalan raya. Ada dari USA sama Filipina ada juga, Malaysia. Tingkatnya kan internasional itu ya. Stek internasional. Betul kan? Itu berarti mewakili Indonesia ya jadinya? Ya, mewakili Indonesia juga banyak. Oh iya. Oh, jenengan dapat juara berapa Mas itu? Juara 3. Itu kategori lomba apa? Kategori lomba engineering. Engineering? Engineering dan apa ya? Engineering kayaknya. Perakitan robot gitu? Iya, perakitan robot. Yang jenengan tampilkan saat itu robot jenis apa begitu? Robot jenis untuk keamanan pengendara di truk besar. Manfaatnya robot itu sendiri untuk pengendara seperti apa? Untuk menghindari kecelakaan karena blind spot. Karena sistem dari robot saya yang kemarin itu mendeteksi area blind spot menggunakan sensor ultrasonik dan memperingati pengendara tersebut dengan Arduino dengan dev player-nya yang ada di belakang. Artinya ketika kendaraan ini akan membentur sesuatu, sensornya kemudian aktif begitu? Iya, jika ada kendaraan atau benda lah di sekitar blind spot itu akan terdeteksi oleh sensor ultrasoniknya dan dikirimkan sinyal ke Arduino Nano. Arduino Nano akan mengirimkan sinyal juga ke dev player untuk memperingati pengendara tersebut. Ajang ISTEC 2025 tidak hanya diikuti peserta dari Indonesia tetapi juga dari negara lain seperti Filipina dan Malaysia. Di tengah persaingan ketat, Aska berhasil meraih medali perunggu atau juara 3 dalam kategori Engineering Robotic Assembling. Kepala MTSN 4 Rembang, Mukhayyarah, menyebut capaian ini merupakan hasil dari program riset dan pembinaan yang selama ini dikembangkan di sekolah. Ia terus mendorong siswa untuk berinovasi dan siap mengikuti ajang internasional lainnya. Kami
Kami sudah mulai ke prestasi, tidak hanya ke lingkungan hidup saja, nggih. Banyak hal yang memang kita canangkan di sini, ya anak-anak dari karakternya, dari religiusnya, termasuk prestasinya. Ini sudah mulai menelurkan. Ada kemarin di Bupati, di Kabupaten itu juga ada, nggih, Poli. Juara 3 IPS juga, nggih, kabupaten. Selanjutnya yang kemarin ISTEK, itu kebetulan untuk robotik itu kan riset kita, nggih. Itu juga penelitian-penelitian kita yang terkait dengan yang kemarin itu untuk mengurangi kecelakaan. Jadi kami punya inovasi-inovasi yang terkait dengan kondisi yang ada di sekitar. Juara berapa kemarin, Bu? Kemarin mendapat medali perunggu. Tingkat Asia atau Itu tingkatnya ajang sudah ajang internasional itu ISTEK. Itu yang kemarin kebetulan di Bali, Pak. Oh, di Bali. Mungkin ke depan nanti kalau keluar ditempatkan di luar negeri pun juga kami siap untuk mengikuti ajang-ajang tersebut. MTS Negeri 4 Rembang kini semakin dikenal tak hanya lewat pendidikan agama dan akademik, tetapi juga lewat inovasi di bidang sains dan teknologi. Dengan semangat dan potensi generasi muda seperti Aska, dunia riset Indonesia diyakini memiliki masa depan yang menjanjikan. Ulang, dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu?
Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
sih programnya? yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Madiun mulai menyalurkan mobil ambulans siaga ke seluruh desa sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Pada tahap awal, sebanyak 15 unit ambulan diserahkan kepada 15 desa yang berada di lokasi terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan. Permasalahan layanan kesehatan saat ini masih menjadi salah satu fokus yang dikejar oleh Pemkab Madiun. Mengingat banyaknya desa yang memiliki lokasi jauh dari layanan kesehatan, baik itu puskesmas maupun puskesmas pembantu. Guna mendukung layanan kesehatan tersebut, Pemkab Madiun memberikan 15 unit mobil ambulans siaga, lengkap dengan peralatan medis dasar untuk 15 desa. Desa penerima bantuan tersebut dipilih satu kecamatan satu desa yang letaknya cukup jauh dari puskesmas. Pada Jumat 18 Juli, Bupati Madiun Hari Wuryanto usai penyerahan mobil ambulan di halaman pendopo Ronggo Cumeno, Kabupaten Madiun mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan ambulan ini untuk membawa mereka ke puskesmas atau rumah sakit. Bersih, sehat, dan sejahtera. Ya, salah satu pendukungnya untuk menuju Kabupaten Sehat itu seluruh desanya harus sehat. Infrastrukturnya harus perangkatnya harus disiapkan, termasuk mobil siaga. Nantinya pemanfaatannya seperti apa, Pak? Pemanfaatannya seperti apa? Ya seperti untuk kebutuhan masyarakat desa, misalkan ada yang mau hamil ke puskesmas, mau ke sakit malam-malam, ya. Kalau sementara ini kan masih menggunakan mobil pribadi. Pemkab Madiun mentargetkan dalam waktu 5 tahun bisa menyediakan 206 ambulan untuk seluruh desa dan kelurahan di wilayah. Sedangkan untuk anggaran selain diambilkan dari APBD, Pemkab setempat juga mengusahakan dari CSR dari berbagai perusahaan yang ada di wilayahnya. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016,
Thomas Trikasih Lembong dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Vonis tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 18 Juli lalu setelah ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus impor gula. Selesai persidangan, Tom Lembong menyatakan keberatan terhadap putusan hakim dengan menyoroti tidak terbuktinya unsurnya jahat serta diabaikannya kewenangan dirinya sebagai Menteri Teknis dalam pengambilan keputusan impor. Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong, Tom Lembong, divonis penjara 4 tahun 6 bulan serta denda 750 juta rupiah, subsidi pidana kurungan 6 bulan karena terbukti melakukan korupsi dalam kasus importasi gula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat 18 Juli. Tom Lembong divonis melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akibat tindakannya, Tom Lembong dinilai merugikan negara sebesar 194,72 miliar rupiah. Usai sidang, Tom Lembong mengatakan terdapat kejanggalan dalam vonis hukumannya, antara lain tidak dapat dibuktikannya niat jahat atau mens rea, dan dikesampingkannya wewenangnya sebagai Menteri Teknis Bidang Perdagangan yang dapat melakukan impor gula. Majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, ya, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, ya, tapi tanggung jawab, wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Ya, jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan selebihnya soal pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menko. Dan selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian. Ketua Tim Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan persidangan membuktikan Tom Lembong tidak memiliki niat jahat. Keputusan hakim pun dinilai berbahaya bagi menteri-menteri selanjutnya yang kebijakannya berpotensi dikriminalisasi. Ketika 5-10 tahun mendatang, mereka mengambil kebijakan-kebijakan saat ini, maka mereka siap-siap akan terkena perkara korupsi. Itu bahaya sekali. Akibatnya apa? Para pejabat, para menteri tidak akan berani mengambil kebijakan, tidak akan berani mengambil keputusan, lalu negara tidak bisa berjalan. Jadi keputusan ini punya dampak yang luar biasa, baik bagi pejabat maupun bagi pihak swasta, pihak pengusaha, karena tidak ada kepastian hukum. Tim kuasa hukum pun mempertimbangkan untuk mengajukan banding dalam 7 hari ke depan. Pemirsa, Anies Baswedan menyampaikan kekecewaannya atas vonis penjara terhadap Thomas Trikasih Lembong yang juga menjabat sebagai co-captain tim pemenangan Anies Caimin pada Pilpres 2024. Anies hadir langsung dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Anies Baswedan hadir dalam sidang vonis Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Menteri Perdagangan 2015-2016 yang juga merupakan co-kapten tim pemenangan Anies Caimin dalam Pilpres 2024. Usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat 18 Juli, Anies mengaku kecewa dengan vonis tersebut. Menurutnya, vonis tersebut berpotensi mengkriminalisasi pemangku kebijakan serta masyarakat Indonesia lainnya. Kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Ia mengatakan akan mendukung langkah Tom Lembong selanjutnya. Ia juga meminta agar pemerintah serius membenahi tata hukum Indonesia.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menginstruksikan penutupan sementara seluruh jalur pendakian Gunung Rinjani. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait di Jakarta sebagai respon atas sejumlah insiden kecelakaan yang menimpa pendaki termasuk yang mengakibatkan korban jiwa. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, DPRD Kota Bogor resmi mengesahkan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat 18 Juli. Perda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik dari segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. DPRD Kota Bogor resmi mengesahkan Perda tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dalam rapat paripurna pada Jumat 18 Juli. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menyampaikan bahwa Perda ini menjadi tonggak penting bagi dunia pendidikan di Kota Bogor. Menurutnya, langkah teknis pelaksanaan akan dituangkan melalui peraturan wali kota dan kebijakan dinas terkait. Jangan kemudian nanti diancam oleh orang tua. Tetapi langkah guru untuk melakukan proses pemberian pendidikan secara tentu ya tidak bisa misalnya secara verbal, tidak bisa secara fisik. Jadi si anak pun harus kita lindungi. Nah, dengan perda ini mudah-mudahan tadi tidak terjadi yang namanya kekerasan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Aditya Warman Adil, menyatakan bahwa Perda tersebut akan menjadi landasan bagi satuan pendidikan dalam menciptakan iklim belajar yang aman dan mendidik. Tujuannya memang melindungi segenap insan pendidikan, jadi mudah-mudahan tidak ada kekerasan yang terkait di lingkungan satuan pendidikan. Kalau secara umum, fungsi Perda adalah menjadi payung hukum. Isi Perda nanti akan diterjemahkan oleh Perwali. Jadi ini kita sudah siapkan payung hukumnya, nanti silakan nanti Dinas Pendidikan menerjemahkan. Pengesahan Perda ini menjadi langkah hukum penting untuk melindungi seluruh warga satuan pendidikan, baik murid maupun tenaga pendidik, dari potensi kekerasan fisik, verbal hingga psikologis yang masih terjadi di lingkungan sekolah. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia menaruh perhatian serius terhadap kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19% terhadap produk Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhammad Nur, menyatakan bahwa UMKM harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah tekanan global tersebut. Kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor hingga 19% terhadap produk Indonesia mendapat respon serius dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia.
Dalam pembukaan Sunda Karsa Festival 2025 di Bandung, Jumat malam 18 Juli, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhammad Nur, menegaskan UMKM menjadi penopang utama perekonomian di tengah tekanan global. Menurut Muhammad Nur, UMKM bukan hanya memberikan lapangan kerja, namun juga berkontribusi signifikan terhadap pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya banyak orang yang bekerja di sana, tapi UMKM itu juga penting buat pemerataan, UMKM juga penting buat mendorong pertumbuhan. Kenapa demikian? Karena share-nya UMKM di dalam PDB secara nasional itu peran sangat besar sekali. Sudah di atas dari 60%. Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Sumasna, menyatakan pihaknya telah diminta gubernur untuk mengidentifikasi dampak tarif Trump terhadap ekonomi Jawa Barat serta menyiapkan strategi penyesuaian. Bagaimana kita mencari cara supaya inklusivitas ekonomi yang kira-kira tidak terganggu dengan penyesuaian tarif ini, resiprokal ini, itu kita bisa dorong terus. Dan memang tadi juga kami senang ketika di forum hari ini ada penandatanganan kedua tujuan ekspor, ada ke Jepang, ada ke Malaysia. Itu bagian dari diversifikasi pasar yang mudah-mudahan kalau di beberapa komoditi itu dilakukan, maka kita tidak harus tergantung ke satu tujuan negara. Sumasna menambahkan, ekonomi syariah dan wisata kuliner halal menjadi sektor potensial yang terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Jawa Barat di tengah perubahan kondisi global. Pemirsa, Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau resmi meluncurkan dashboard investasi sebagai upaya mendorong perkembangan investasi di wilayah tersebut. Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, menyampaikan bahwa ia telah menyusun proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk 5 tahun ke depan yang mencakup sebagai sektor strategis. Badan Pengusahaan BP Batam Kepulauan Riau meluncurkan dashboard investasi pada Jumat 18 Juli, berupa kanal pusat informasi terpadu bagi pelaku usaha, sebagai upaya untuk mendorong perkembangan investasi di wilayah tersebut. Kepala BP Batam Amsakar Ahmad mengatakan, dengan adanya dashboard tersebut, ia dapat secara langsung memantau penyelesaian masalah investasi di Batam. Amsakar juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuat proyeksi target perkembangan realisasi investasi hingga 5 tahun ke depan. Kami sudah membuat proyeksi sampai dengan 5 tahun ke depan di era kepemimpinan kami. Baik target pertumbuhan ekonomi, target investasi, maupun rata tahunan, juga investasi domestik, investasi luar negerinya. Kami sudah punya target. Amsakar juga mengungkapkan dalam 5 tahun terakhir pihaknya telah mendapatkan rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 12,71% dengan angka 349 triliun rupiah. Ia berharap melalui dashboard investasi dapat menarik minat investor sehingga kesempatan kerja lebih transparan dan ekonomi semakin bertumbuh. Dalam kegiatan yang sama, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fari Jemi Frankis, juga memperkenalkan sekitar 200 duta investasi guna mendampingi penyelesaian masalah yang dihadapi para investor. Ia juga mengungkapkan bahwa realisasi investasi pada 2025 semester 1 telah mencapai sekitar 32 triliun dari target 60 triliun rupiah. Realisasi untuk investasi kita itu sudah di atas level dari target 60 triliun, itu optimal untuk tahun 2025. Sekarang kita sudah capai di atas 50,1%, artinya sekitar 32 triliun kita sudah capai untuk semester 1 ini. Fari menambahkan investasi tersebut didominasi dari China, Singapura, Malaysia, Amerika, dan Jepang dalam bidang manufacturing, elektronika, perangkat kesehatan, serta perangkat komponen komputer.
Pemirsa, Dinas Perdagangan Palembang memastikan bahwa kualitas dan kuantitas beras premium yang dipasok oleh produsen sudah memenuhi standar pemerintah. Kepala Dinas Perdagangan Palembang, Gunawan, menyatakan pada Jumat 18 Juli bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu beras premium oplosan yang sempat beredar. Tim Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bapokting, dan Metrologi dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan kelayakan beras premium ke produsen yang ada di Kota Palembang bersama Satgas Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, serta Bank Indonesia. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut atas temuan Satgas Pangan Nasional terkait 212 produsen beras yang tidak memenuhi standar mutu, termasuk produsen Belitang Panen Raya atau BPR asal Sumatera Selatan dengan merek Raja Platinum dan Raja Ultima. Dinas Perdagangan mengecek standar kualitas dan kuantitas beras premium dari produsen tersebut di salah satu pabriknya yang berada di Jalan PT Muara Kelingi, Desa Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Hasilnya produk beras premium dinyatakan sesuai standar. Ya, terkait dengan isu oplosan ini tentu kita sebagai masyarakat dan kita memang butuh bahan pokok beras. Kita tidak perlu khawatir terkait dengan kalimat oplosan ini. Pada prinsipnya berasnya bagus. Ya. Beras premium sesuai standar pemerintah. Kadar brokennya maksimum 15%, kepalanya 85%, kadar air yang 14, dan derajat kosongnya di 100 kalau pemerintah. Tetapi kita lebih, justru 110. Karena kita mau menjadi yang paling putih beras itu kan. Tapi bukannya pakai zat kimia ya, pakai mesin. Beras itu dikikis. Saat ini harga eceran beras premium di sejumlah pasar tradisional hingga supermarket di Kota Palembang berada di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Pada produsen beras diingatkan untuk setiap menjual beras sesuai standar harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp13.000. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mea Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.